Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Tario, mahasiswa keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari kelas A3 Keperawatan dengan NIM 2014201135. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai perioperatif care pada anak dalam mata kuliah Keperawatan Anak 2 oleh dosen pengampu Nurse Julita Laidi, SKEP MKEP. Asuhan keperawatan perioperatif adalah perawatan yang diberikan sebelum praoperasi, selama intraoperasi, dan setelah operasi atau pasca operasi. Keperawatan perioperatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keragaman fungsi keperawatan yang berkaitan dengan pengalaman bedah pasien. Faktor-faktor penting yang berkaitan dalam pembedahan yaitu penyakit pasien, pembedahan yang dilakukan, serta faktor dari pasien sendiri. Tahap-tahap keperawatan perioperatif. Yang pertama ada fase praoperasi, yang kedua ada fase intraoperasi, dan yang ketiga ada fase pasca operasi. Tujuan perawatan praoperasi yang pertama, menciptakan hubungan yang baik dengan pasien, memberikan penyuluhan tentang tindakan anestesia. Yang kedua, mengkaji, merencanakan dan memenuhi kebutuhan dari pasien sendiri. Yang ketiga, mengetahui akibat tindakan anestesia yang akan dilakukan. Serta yang keempat, mengantisipasi dan menanggulangi kesulitan yang mungkin akan timbul. Tujuan perawatan intraoperasi. Yang pertama, fase intraoperasi ini dimulai ketika pasien masuk atau dipindahkan ke instalasi bedah atau yang kita ketahui bersama meja operasi. Kemudian berakhir saat pasien dipindahkan ke ruangan pemulihan atau yang kita sebut dengan recovery room. Tujuannya untuk mengupayakan fungsi vital pasien selama anestesis berada dalam kondisi yang optimal agar pembedahan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tujuan perawatan pasca operasi. Yang pertama, mengawasi kemajuan sewaktu masa pulih. Yang kedua, mencegah dan segera mengatasi komplikasi yang terjadi. Yang ketiga, menilai kesadaran fungsi vital tubuh pasien untuk menentukan saat pemindahan atau pemulangan dari pasien sendiri. Rumah atau klinik. Yang pertama, melakukan pengkajian perioperatif awal dan merencanakan metode penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian melibatkan keluarga dan pastikan kelengkapan perioperatif. Kemudian untuk unit perawatan bedah, yang pertama melengkapi pengkajian preoperatif, kemudian mengkoordinasikan penyuluhan pada pasien dengan staf keperawatan lain, kemudian menjelaskan fase-fase dalam periode perioperatif dan hal-hal yang mungkin akan terjadi, kemudian membuat rencana asuhan keperawatan. Pada bagian ruang operasi yang pertama, kaji tingkat kesadaran klien, kemudian melakukan penilaian ulang lembar observasi pasien atau rekam medis, mengidentifikasi pasien, serta memastikan daerah pembedahan. Kaji riwayat pengobatan pasien seperti alergi, lihat apakah klien alergi obat-obatan, kaji juga apakah ada alergi makanan atau minuman. Kemudian ketahui sumber dukungan. Jadi, teman-teman, penting untuk seorang perawat atau tenaga kesehatan untuk mengetahui sudah sejauh mana dukungan dari keluarga maupun teman-teman klien, atau bahkan ada dukungan dari orang lain yang menurut klien spesial. Informed consent ini sangat penting. Oleh karena itu, terkait dengan aspek hukum, tanggung jawab, tanggung gugat,
harus mengerti, menyadari bahwa tindakan medis itu besar atau kecil mempunyai resiko, maka dari itu semua pihak harus menerima baik dari keluarga maupun pihak rumah sakit, terutama tim bedah.